Halo warga Jakarta, Coro Wicayadi, program Berita Jakarta hari ini, 3 Februari 2026, kami akan hadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id. Berikut ini. DPRD DKI Jakarta menerima draft Raperda penyelenggaraan sistem pangan dari pemerintah Provinsi Jakarta. Pembahasan Raperda ini menjadi langkah strategis untuk menjamin ketahanan pangan 10,6 juta jiwa penduduk Jakarta. Dengan perda ini diharapkan terdapat kepastian hukum dalam penyediaan pangan yang sehat, aman dan terjangkau bagi seluruh warga ibu kota. Sebanyak 15 sekolah di Jakarta Utara menerima penghargaan Adiwiyata tingkat kota tahun 2025. Apresiasi ini diberikan atas komitmen sekolah dalam membentuk karakter siswa yang peduli lingkungan sejak dini. Melalui program ini, peserta didik diajak mempraktikkan gaya hidup bersih, mulai dari memilah sampah hingga merawat tanaman demi meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Suku Dinas Kesehatan Jakarta Selatan mencatat telah menangani 38 kasus DBD sepanjang tahun 2026. Kelompok usia 12 hingga 25 tahun menjadi yang paling rentan dengan kasus tertinggi ditemukan di Kecamatan Pasar Minggu. Meski tren menurun dibanding tahun sebelumnya, masyarakat diminta tetap aktif melakukan pemberantasan sarang nyamuk, terutama di wilayah dengan angka bebas jentik yang masih di bawah standar aman. Informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Untuk mempercepat penanganan jalan rusak, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan kebijakan khusus untuk menambah personel penyedia jasa lainnya perorangan atau PJLP pada Dinas Bina Marga. Dampak cuaca ekstrim, Dinas Bina Marga kini telah menangani jalan rusak lebih dari 6.000 titik. Angka ini terus bertambah sementara petugas yang hanya 1.400 personel. Aduan masyarakat terkait jalan berlubang terus meningkat seiring dengan intensitas hujan yang tinggi di Jakarta. Berdasarkan data Dinas Bina Marga, hingga akhir Januari 2026, penanganan jalan rusak telah mencapai lebih dari 6.000 titik. Namun jumlah personel lapangan saat ini hanya 1.400 orang, dinilai tidak lagi ideal untuk melakukan perawatan rutin maupun penanganan darurat. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, penambahan kuota personel sangat mendesak agar kualitas jalan tetap layak pakai dan menjamin keselamatan pengguna jalan. Saya dan Pak Wagub menyetujui untuk ditambah. Kuotanya berapa nanti akan dihitung dan diputuskan oleh Bina Marga bersama Asisten Pembangunan dan Pak Sekda. Secara khusus kepada Dinas Bina Marga, selain penanganan darurat untuk jalan, juga diminta untuk perawatan jalan secara rutin tetap diadakan. Selain penambalan titik rawan, personel baru ini akan difokuskan pada pemeliharaan infrastruktur jalan secara berkala. Pemprov DKI berharap penambahan tenaga kerja ini dapat merespon cepat setiap keluhan warga dan meminimalisir risiko kecelakaan akibat jalan rusak di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung proses syuting film internasional yang menghadirkan member Blackpink dan aktor Korea ternama di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Dukungan tidak hanya memberlakukan rekayasa lalu lintas, pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memberlakukan kebijakan khusus di area lokasi syuting. Kawasan Kota Tua, Jakarta Barat menjadi salah satu lokasi syuting film internasional bertajuk Extraction Taigo yang dibintangi artis Don Lee dan Lisa Blackpink.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memberikan izin dan dukungan penuh terhadap proses syuting di kawasan Kota Tua dengan berbagai penyesuaian yang dilakukan. Jakarta ini sebagai kota global tentunya mempersilahkan siapa saja untuk menggunakan Jakarta sebagai aktivitasnya. Termasuk kalau kemudian mendokumentasikan, membuat apapun itu. Dan terus terang saya nggak mau jawab secara spesifik, tapi intinya Jakarta terbuka bagi siapa saja sebagai kota global, dan kami berterima kasih kalau kemudian ada penyanyi atau artis dunia yang menggunakan Jakarta sebagai tempat untuk itu. Rekayasa lalu lintas diberlakukan Dinas Perhubungan DKI Jakarta di kawasan Kota Tua mulai 28 Januari hingga 7 Februari mendatang. Selain itu, 60 pedagang lokasi binaan Kota Intan yang ditutup sementara telah diberikan kompensasi dari pihak Jakarta Experience Board atau GXB. Kegiatan syuting ini merupakan bagian dari upaya mendorong Jakarta sebagai kota sinema. Sehingga hasilnya diharapkan bisa meningkatkan ranking Jakarta di jajaran kota global. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke segmen Info Jakarta. Nah, yang lagi rame nih, masih soal kegiatan syuting film internasional bertajuk Extraction Taigo di sejumlah titik di Jakarta. Biar syutingnya lancar dan kamu yang kebetulan beraktivitas lewat area syuting nggak kena macet, mulai 28 Januari hingga 7 Februari 2026, Dinas Perhubungan DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas di kawasan Kota Tua, Jakarta Barat. Di mana aja lokasinya dan bagaimana rekayasa lalu lintasnya? Berikut informasinya. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Syarul Becayadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.